Mandoan menyatu dalam doa dan renungan dari Purwokerto Katedral Kristus Raja, Rabu 13 Maret 2024. Saya Romo IA. Selamat pagi saudara-saudari, Tuhan telah menyiapkan rencana indah bagi kita hari ini. Kita patut memperjuangkan semangat hidup agar pekerjaan Tuhan itu dapat kita imbangi dengan usaha dan kekuatan yang optimal. Kita awali dulu olah hidup hari ini dengan bekal sabda dari Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai dengan 30. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itulah orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu pun menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian jugalah anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang telah mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian jugalah diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, Injil hari ini meneguhkan kembali tentang penghayatan iman kita. Iman mengarahkan kita menuju pada kesempurnaan karya keselamatan Allah. Keselamatan hanya ada pada Allah yang terwujud nyata dalam diri Yesus Kristus. Maka kita dituntut untuk memiliki seluruh kepercayaan pada diri Yesus itu. Semakin kita mengenali Yesus, semakin kita menyadari karya keselamatan Allah. Perjuangan kita sehari-hari adalah menemukan Yesus. Kalau kita sudah sampai pada titik tersebut, maka akan merasa malu jika kita biarkan diri kita ini jatuh dalam dosa. Sebab Yesus sudah bertemu dengan kita dan kita sekarang berhadapan dengannya. Segala tindakan sehari-hari bermuara pada usaha menemukan Yesus itu. Rutinitas yang sedang kita jalani setiap detiknya adalah kesempatan berjalan bersama Yesus. Dari Yesuslah akan mengalir segala berkat Allah yang kita butuhkan. Saudari-saudara, Prapaskah adalah waktu untuk semakin memperdalam tonggak iman dalam relasi kepada Allah. Injil hari ini menegaskan siapa saja yang percaya pada Allah dalam diri Yesus, maka akan menerima kesempurnaan rencana keselamatan. Mari kita susun rencana semakin hidup dalam kerohanian yang unggul. Prapaskah mengajak kita untuk dekat dengan aktivitas spiritual, menjadi retret agung yang tujuannya memperbarui hidup rohani kita. Bisa dengan membaca kitab suci, berdoa devosi, adorasi, maupun juga mengaku dosa. Mari saudara-saudari, kita lengkapi bekal hidup kita ini agar segenap aktivitas dapat tertuju pada rencana keselamatan Allah. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kepadamu kami haturkan sembah sujud bakti. Sebab Engkau selalu mengajak kami untuk mendasarkan hidup pada kuasa-Mu. Bimbing kami untuk mau dekat denganmu,
arahkan segala potensi diri kami kepada rencana-Mu. Semoga kami pun punya kerendahan hati untuk setia pada iman, sehingga semakin nyatalah kesempurnaan keselamatan yang Engkau berikan. Di Kau kami muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, dan perjalanan hidup hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam mendoan.